Kita apa? Kedengaran Nggih. pacaran. Nggih. Tes. Suara. Tes suara lek. Tinggi. Eh? Orang ini Eh? Tes suara. Langsung 70 lah gitu tak gawe. Semangat pagi. Mitra Nasa dimanapun berada. Di pertanian organik. Kendal hadir. Ini Suhaimi, Makassar. Selamat pagi Pak Sutejo Haris. Terus tak mulai lagi. Minum dulu.
Oke, terima kasih mitra NASA dimanapun Anda berada. Kita mulai pertemuan pada pagi hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, mitra NASA dimanapun Anda berada, baik di dalam maupun di luar negeri, khususnya di FB Group Pertanian Organik NASA. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama bagaimana tips meningkatkan produksi padi dengan teknologi pupuk organik NASA. Jumpa lagi dengan kami, salah satu konsultan pertanian PT NASA, dengan saya Agus Budi Setiono. Ya. Pada pagi hari ini kami akan berbagi bagaimana menembus batas produksi padi dengan teknologi organik NASA. Kita tahu bahwa sampai saat ini NASA berdiri, alhamdulillah, dengan teknologi organik NASA mampu meningkatkan produksi padi dimanapun petani, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Ya. Nah, kiat-kiat khusus apa yang perlu kita perhatikan untuk meningkatkan produksi padi? Selain dari sisi pemupukan, kemudian pengairan, kemudian hama dan penyakit, kemudian cara tanam, ya ini nanti akan kita kupas bersama pada pagi hari ini. Nah, kita flashback sebentar ya, bahwa permasalahan di dunia pertanian ya hingga saat ini, bahwa kita ya, bumi kita ini, lahan pertanian kita itu masih sakit. Ya, sakitnya itu kena apa? Ya mungkin mitra NASA semua yang pernah ikut training produk kami dari awal hingga saat ini, permasalahan yang mendasar ini karena tanah kita ini keras, ya, tanah yang semakin keras. Akibat apa? Akibat penggunaan pupuk kimia dan pestisida kimia yang sudah berlangsung sangat lama. Nah, tanah keras ini bisa menyebabkan pupuk tidak bisa diserap oleh tanaman, sehingga produksi menjadi turun. Tapi di sini bukan pupuk kimianya salah, tapi kita petani yang kurang bijaksana dalam memberikan penggunaan pupuk tanpa diimbangi dengan bahan-bahan organik. Nah, harapannya dengan menggunakan teknologi organik, ya, ini bumi kita yang sakit tadi ini bisa tersenyum kembali. Karena harapan dari PT Natural Nusantara bahwa kita ini ya akan mewariskan alam yang utuh dan lestari pada anak cucu kita. Karena kita bertani ini hanya pinjam pada anak cucu kita. Kalau tanah yang kita kelola ini rusak, nanti anak cucu kita mau dikasih makan. Ya, ini. Nah, khusus untuk tanaman padi pada pagi hari ini, bagaimana standar operasional trik supaya tanaman padi itu bisa meningkat dengan teknologi NASA. Apalagi saat ini kita menghadapi permasalahan mengenai kelangkaan pupuk yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan kelangkaan pupuk ini, ya, dengan adanya teknologi NASA bisa diharapkan produksi padi tetap masih bisa optimal. Nah, bagaimana teknologi organik NASA, ya, standar operasional, ya, prosedur budidaya padi dengan teknologi NASA. Yang pertama adalah
ya, kita harus melakukan olah tanah yang pertama. Itu standar operasional yang pertama. Biasanya petani-petani kita, ya, itu kalau melakukan olah tanah itu hanya sekali. Ya, ada istilah kalau di Jawa itu dahler, dibedah, diler, ditanami atau ditanami. Ya, kalau pengen hasil yang optimal, ya pengolahan tanah ini sebaiknya sampai 2 kali. Yang pertama ini umur 25 sampai 30 hari sebelum tanam. Kita lakukan olah tanah. Ya, olah tanah yang pertama. Nah, kita cari lahan yang lokasinya subur dengan pH yang cocok untuk padi. Ini adalah 5,5 sampai 6. Ini cocok. Nanti kalau di bawah itu bisa ditambah dengan menaburkan dolomit untuk meningkatkan pH atau dengan menggunakan dolomit ditambah dengan supernasa atau supernasa granul. Kemudian irigasi dan drainase ini juga harus diatur, apalagi di musim hujan. Kemudian tanah dibajak, digaru, ya seperti ini. Dengan kedalaman berapa? Dengan kedalaman olah tanah yang pertama yang harus dalam kurang lebih 30 dan sampai 40 cm. Ya, dengan cara dibajak dengan menggunakan ini bajak singkal kalau di Jawa itu namanya. Ya. Kemudian pada saat pengolahan tanah yang pertama ini kondisi tanah ini macak-macak. Ini standar operasional yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, ya, pembajakan ini baik menggunakan traktor atau kalau yang tradisional itu masih menggunakan kerbau ataupun sapi itu silakan. Tapi yang paling banyak yang adalah menggunakan traktor. Ya, kalau lahannya luas. Ya. Kemudian, ya, pada saat pengolahan tanah yang pertama, ini dengan tabur dolomit seperti ini, kemudian bisa kalau mau pakai pupuk dasar, ya, biasanya ini TSP yang diberikan, ya, di olah tanah yang pertama. Tapi biasanya dengan menggunakan dolomit ditaburkan pada saat pembajakan dan juga penggaruan di sini. Kemudian SOP yang kedua, ya sambil menunggu olah tanah kita rendam benih. Nah, sambil tunggu olah tanah kita rendam benih, ya. Sambil menunggu nanti penanaman kita rendam benihnya. Perendaman benih ini dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan POC-NASA. Ya, fungsi dari POC-NASA ini adalah kenapa harus direndam dengan POC-NASA? Ini untuk memecah dormansi. Ya, untuk memecah dormansi supaya benih ini nanti mudah cepat berkecambah. Nah, direndam dengan air garam, ya fungsi dari air ini supaya nanti benih-benih yang terapung, ya dengan air garam dan POC-NASA, benih yang terapung ini biasanya benih yang kurang bagus, benih yang apa ya istilahnya kempes, ya tidak bagus kalau untuk ditanam. Nah, benih-benih yang terapung ini diambil, ya ini diambil, dibuang, jangan diikutkan dalam persemaian. Nah, ini perendaman benih. Kemudian SOP yang ketiga, ya ini di persamaian. Ya, setelah benih tadi direndam, muncul benih, ya bertambah. Ini kemudian disemaikan. Nah, penyemaian bisa dengan menggunakan ini, ya ditebarkan atau dengan menggunakan nampan seperti ini. Biasanya yang pola-pola dengan sistem seri, ya pola seri ini disemaikan di nampan seperti ini nanti akan memudahkan untuk apa ya dalam penanaman, ya. Kemudian, ya benih yang digunakan kurang lebih per hektar ini butuh 25 sampai 30 kg. Nah, ini tergantung nanti cara tanamnya, ya. Kemudian buat bedengan semai, ya ini bedengan semai seperti ini. Biasanya bedengan ini sebelum ditaburkan ini ditaburkan supernasa kurang lebih 20 gram per meter persegi, kemudian SP36 10 gram per meter persegi. Nah, benih ditebarkan dengan ukuran kurang lebih berapa? 50 sampai 75 gram per meter persegi atau kurang lebih 2 genggam ditabur, disebarkan. Nah, kemudian pada saat persemaian, ya ini perlu diwaspadai hama tikus, ya kemudian wereng, ada pengerek batang.
Nah, untuk mengantisipasi wereng dan penderek batang, biasanya di umur 7 dan 14 hari atau umur 10 sampai 14 hari ini bisa disemprot sekali atau 2 kali dengan menggunakan BVR dan POC-NASA. Salah satunya BVR ini untuk mengendalikan antisipasi serangan wereng dan penderek. Untuk amatikus ya ini bisa dibuat dengan plastik ya, dilingkari dengan plastik, ini waspada ya. Kemudian selanjutnya standar operasional yang keempat ya, setelah dipersemian ya, kurang lebih 4 hari ya, 4 hari benih bibit mau ditanam, ini dilakukan olah tanah yang kedua. Nah, olah tanah yang kedua ya, ini ya, tanah dibajak ya, tidak perlu dalam-dalam, kurang lebih sedalam 20 sampai 30 ya, dibajak kemudian digaru, diler seperti ini sampai halus, tanah diratakan sampai berlumpur seperti ini ya. Nah, pada saat olah tanah yang kedua, nah ini Supernasa, kemudian Glio ya, atau Supernasa granul ini bisa ditaburkan di sini, dimasukkan di olah tanah yang kedua ini. Atau kalau tidak, nanti granul bisa diberikan di pemupukan yang pertama. Nah, ini. Kebutuhan untuk granul 50 sampai 100 kg per hektar. Kemudian kalau Supernasa ini kurang lebih 3 sampai 6 kg per hektar. Dan Glio bisa kurang lebih sekitar 1 sampai 2 kg per hektar. Ya. Kemudian setelah dilakukan olah tanah yang kedua ya, diratakan, dihalus ya, ini nggak usah diairi ya, kurang lebih sampai 0 sampai 55 hari ya, sampai tanam ya, pada saat tanam. Kemudian disiapkan bibit ya, bibit ya, standar operasional yang kelima, kita menyiapkan bibit dicabut. Kalau di tempat kami istilahnya adalah dengan cara daud ya, didaud, atau kalau pakai nampan seperti ini polasri ya, ini lebih mudah ya. Ini hati-hati ya pada saat pencabutan bibit di persemaian atau saat daud, ini jangan sampai akar ini terputus ya. Kemudian biasanya kalau daud ini biasanya malah tanahnya itu dibersihkan. Ini sebenarnya kurang bagus, baiknya nggak usah dibersihkan, tapi berat bawahnya itu ya, ini memang ada kelebihan ada kekurangan ya. Kemudian vigor bawah ya, ini kuat. Kemudian usahakan cari bibit yang pertumbuhannya seragam ya, biasanya bibit-bibit muda kalau di polasri ini lebih bagus ditanam. Biasanya kalau sistem sri 5-7 hari ini sudah bisa ditanam. Tapi kebanyakan petani kita ya, kalau yang di persemaian ya, disemaikan di lahan biasanya umur 15 sampai 20 hari atau 21 hari ini bisa baru ditanam ya, ini yang belum. Kemudian selanjutnya SOP yang ke-6 ini penanaman ya. Penanaman ini juga merupakan proses yang sangat penting dalam produksi padi, karena kalau penanaman yang salah ini juga nanti akan berpengaruh kepada pertumbuhan padi. Nah, penanaman yang paling bagus ya dengan tanam bibit 2 sampai 3 bibit per lubang. Ya, jangan sampai banyak gaya itu langsung ditancapkan, jangan. Kalau sistem sri itu malah satu ya, ada yang satu ya, satu tapi dengan tanam huruf L, tancapkan, kemudian ditarik akarnya, dangkal aja. Ini dalam kondisi tanah macak-macak seperti ini ya, bibit muda ini juga lebih bagus. Kemudian pada saat penanaman ini jangan diairi antara umur 0 sampai 5 hari. Untuk apa fungsinya? Ya, untuk menguatkan bibit ini supaya kokoh berdiri ya, kuat lebih dulu ya. Ini jadi tanam 2 sampai 3 bibit per lubang ya, seperti yang biasa petani. Kalau dengan sistem sri ini bisa 1
bibit per lubang, tapi anakannya nanti bisa banyak. Ya, ini. Kemudian selanjutnya, ya, sistem penanaman, jarak tanam, ya, ini juga mempengaruhi. Ini ada yang sistem tegel, ya. Sistem tegel ini ada jarak tanam yang 20 kali 20, ya, kemudian 25 dengan jarak tanam yang lebar, kemudian 40 kali 40, ada yang 30 kali 30 cm. Ya, ini juga pengaruh nanti kepada serangan hama dan penyakit. Ya, jarak tanam yang yang lebar ini juga nanti akan pengaruh kepada anakan. Ya, kemudian juga akan pengaruh kepada jumlah benih yang digunakan. Biasanya kalau tidak jarak tanam tegel, kalau enggak 20 kali 20 ya 25 kali 25 cm yang biasa digunakan petani-petani kita seperti ini. Kemudian ada satu sistem penanaman yang bisa meningkatkan produksi padi, yaitu dengan sistem tajarwo. Ya, ini apa itu tajarwo? Ya, sistem tajarwo ini adalah sistem tanam jajar legowo. Sistem tanam jajar legowo, ya, tajarwo, ya, berasal dari kata jarwo, ya. Ini bagaimana kita mengelola supaya, ya, tanaman-tanaman yang kita tanam ini terkena sinar matahari semua. Ya, yang paling banyak, ya, dilakukan sistem tajarwo ini dengan ada beberapa jenis, ya, karena sistem tajarwo ini perlu keahlian khusus, terutama di yang nanam, karena memang penanaman itu dibutuhkan skill, ya. Biasanya kalau sudah nanam seperti ini, ya, dan langsung diberi jarak, ya, kalau sistem 41, ya, tipe 41 seperti ini, ya, dengan jarak 25, ya, 25. Kemudian nanti diselingi 2 baris, ya, jadi 50. Ya, ini sistem 41. Kemudian yang baris yang panjang ini dirapatkan. Ya, tidak 25 tapi bisa separuhnya, 12,5 atau bisa 15. Nah, sebagai gambaran sistem tajarwo, ya, ini kebutuhan benihnya ini bisa lebih karena memang jumlah per rumpunnya ini memang lebih banyak. Ya, dibanyakkan jumlah rumputnya. Sebagai gambaran seperti ini. Kalau sistem tegel, ya, per hektar, misalnya dengan jarak tanam 25 sistem tegel, ini per hektar hanya sekitar 16.000 rumpun padi, ya, tanamnya, ya. Tetapi kalau dengan sistem tajarwo itu dipadatkan dengan jarak 25, ya, kemudian yang barisnya itu 12,5, ini per hektar bisa sampai 2 ribuan per rumpun, ya, 22.000, ya, per rumpun per hektar. Itu kurang lebihnya seperti itu. Jadi lebih banyak dengan sistem tajar. Ya. Kemudian tipe 21 ini yang paling banyak, ya. Harapannya sistem tajarwo ini supaya, ya, sinar matahari ini bisa masuk semua, ya. Kita mengakali, ya, dengan sistem tajarwo ini supaya padi ini ditanam di pinggir semua. Karena kalau kita tahu anakan yang paling banyak ini biasanya yang di pinggir, karena proses fotosintesisnya berjalan sempurna, asimilasinya berjalan sempurna, ya, sinar matahari bisa masuk. Nah, sistem tajarwo ini bisa mensiasati.
ya, dengan jarak yang paling renggang seperti ini, ya, ini diharapkan sinar matahari bisa masuk. Nah, ini yang paling super adalah Legowo 21 seperti ini, ya, ini seperti ini. Ini sinar matahari masuk, ya. Ya, ini tipe Tajarwo yang umum digunakan, ya. Ini yang super, ini tipe Legowo 21, yaitu setiap 2 baris tadi, ya, diselingi 1 baris yang kosong dengan lebar 2 kali jarak tanam. Dan pada jarak tanam dalam baris yang panjang ini diperpendek menjadi setengah jarak tanam dalam baris, ya. Kalau sistem jajar Legowo 41, ya, setiap 4 baris tanaman padi ini diselingi dengan 1 baris kosong dengan lebar 2 kali jarak tanam. Dan untuk jarak tanam tanaman padi di pinggir menjadi setengah jarak tanam di baris, ya, itu tadi. Nah, kelebihan sistem Tajarwo, ini banyak, ya. Ini salah satunya bisa meningkatkan produksi karena apa? Karena sinar matahari bisa masuk. Kemudian juga kelemahan dari sistem Tajarwo ini di jarak tanam yang di sini ini biasanya rumput juga karena sinar matahari banyak yang masuk sehingga rumput ini juga bisa cepat tumbuh, sehingga perlu pengendalian gulma yang cukup ekstra juga, ya, ini. Tapi diharapkan dengan sistem Tajarwo ini pertumbuhan tanaman akan sempurna karena fotosintesisnya terjadi, ya. Insya Allah anakannya juga akan banyak. Kemudian sekarang masalah tenaga ini juga sudah tidak menjadi kendala. Dulu menjadi kendala karena sekarang sudah ada alatnya, ya, untuk tanam dengan tinggal pakai alat, ya, dengan mengatur jarak tanam berapa tinggal jalan. Itu juga sudah suatu solusi. Kemudian juga, ya, di sela-sela ini bisa nanti kita bisa apa, ya, untuk mengendalikan rumput ini kita juga bisa dengan mina padi, ya, ini juga bisa sebagai suatu alternatif solusi, ya, gitu. Kemudian selanjutnya, ya, standar operasional yang selanjutnya yang ketujuh yaitu pengendalian hama penyakit yang pertama. Biasanya, ya, setelah tanam itu hama yang paling berbahaya, ya, ini di bawah 1 bulan, ya. Ini biasanya jenis-jenis hama putih palsu. Nah, nanti hama ini akan kita kupas khusus, ya, hama penyakit pada tanaman padi. Tapi pada saat umur-umur tertentu di bawah 1 bulan yang paling banyak ini hama putih palsu, kemudian keong mas. Ya, kalau keong mas daerah Purworejo, kemudian daerah mana itu keong mas ini juga menjadi kendala, padahal ini dulu bukan hama utama, tapi sekarang ini sudah menjadi kendala yang sangat utama. Nah, ini di umur-umur seperti ini, ya, umur 10 hari, 20 hari ini bisa disemprotkan dengan menggunakan Pestona. Tapi karena Pestona lagi close order, nanti monggo silahkan menggunakan bahan-bahan yang bisa digunakan untuk mengendalikan keong mas atau bisa dengan cara manual diambil, ya. Kemudian penyulaman padi, ya, yang mati tadi, ya, yang biasanya di umur 5 sampai 12 hari, ya, ini perlu dilakukan. Kemudian pengairan 10 hari setinggi 10 cm pada umur, ya, setelah 5 hari ini tanam tadi, ini baru diakhiri sampai 15 hari. Ya, ini. Kemudian yang selanjutnya yang ke-8, ya, standar operasional prosedur yang ke-8, ya, pemupukan yang pertama. Pemupukan yang pertama ini antara 10 sampai 15 hari kalau tidak menggunakan pupuk dasar, ya. Sebagai gambaran bisa menggunakan urea, ya, SP36 atau TSP atau KCL, ya. Nah, ini bisa urea 75 kilo, SP60 kilo, KCL 40 kilo, ya, di pemupukan yang pertama ini. Bisa supernasa tadi atau supernasa granul kalau belum diberikan di sebelum tanam bisa dicampurkan di pemupukan yang pertama ini, ya, supernasa granul, ya. Kemudian bisa juga antisipasi karena pupuk lagi langka, ya, pupuk lagi langka, ya, ini bisa diantisipasi dengan penggunaan
granul ya, granul bisa dinaikkan ya per hektar 50 kilo bisa ditambah menjadi 100 kilo ya, misalnya seperti kalau kelangkaan pupuk ini. Dan pada saat pemupukan yang perlu diperhatikan adalah kondisi tanah ya, kondisi tanah ini macam-macam ya. Kemudian di umur 15 hari ini juga perlu nutrisi ya, pemupukan lewat atas ini bisa digunakan 4 tutup POC, 1 sampai 2 tutup hormonik ya. Kemudian sekaligus untuk mengendalikan wereng walau sangit bisa 1 sendok BVR, 1 sendok korin karena korin lagi close order bisa ditambah dengan 1 sendok biu per tangkinya ya. Ini POC hormonik ini juga bisa diganti dengan menggunakan Green Star atau dengan menggunakan Protok Tenggo bisa diselang-seling. Kemudian standar operasional selanjutnya yang ke-9 ini adalah pengairan. Pengairan ini dilakukan antara umur 15 sampai 29 hari karena di sini adalah masa kritis yang pertama. Ya, selama 14 hari ini ya tanaman padi, meskipun tanaman padi itu termasuk tanaman yang butuh air, tapi jika juga harus mengelola kapan saat air itu dibutuhkan oleh tanaman padi. Ya, yaitu pada saat umur-umur kurang lebih 14 hari, antara 15 sampai 29 hari ini. Jika tinggi air lebih dari 5 cm, ini dapat menghambat perkembangan anakan. Ya, ini. Nih, jika tinggi airnya itu kurang dari 5 cm, ya, ini bisa menghambat pertumbuhan anakan masa kritis pertama ini. Ya, tingginya itu harus lebih dari 5 cm. Karena ini pada saat umur-umur segini ini butuh air untuk apa? Untuk pembentukan anakan. Jadi tinggi air harus di atas 5 cm. Ya, bisa 7 cm, bahkan bisa sampai 10 cm. Ya. Tapi di musim kemarau ini, ya tadi saya katakan irigasinya juga harus diperhatikan karena kita sudah mengatur air tapi pas debit hujan tinggi ini terendam. Kalau terendam ini juga bisa menyebabkan tanaman padi kita ini bisa mati ya. Jadi pengairan ini sangat-sangat penting. Kemudian selanjutnya di umur 1 bulan atau 30 hari ini dilakukan penyiangan yang pertama. Penyiangan yang pertama ini mudah sekali kalau jarak tanam 25 kita pakai sosrok ya Jawa yang untuk yang mengendalikan gulma atau mengendalikan kumbut dengan cara diwatun, kemudian juga ada sosrok biasanya ini di umur 30 hari. Ya, ini menyesuaikan. Kalau di Jawa namanya sosrok, mungkin di daerah lain namanya apa ya, alat penyiang gulma. Kemudian standar operasional yang selanjutnya yang ke-11 di umur 30 sampai 35 hari ini bisa dilakukan pemupukan yang kedua. Biasanya petani lakukan pemupukan yang pertama, kedua, bahkan ada yang sampai ketiga. Nah, biasanya di umur-umur pemupukan yang kedua ini dilihat dari pertumbuhan tanaman, ya bagus atau tidak, atau kurang pupuk atau tidak. Ya. Ini biasanya di umur 30 sampai 35 hari ini bisa dipupuk lagi. Ya, yang bawah bisa menggunakan urea atau ZA. Ya. Kalau di musim hujan itu bagus ZA. Ya. Karena N-nya tidak terlalu tinggi. Ya. Di musim hujan ini kita harus mengurangi penggunaan pupuk nitrogen. Ya. Ya, ini disampaikan dengan menggunakan ZA, kemudian SP36 tadi, kemudian KCL. Ya, kondisi pemupukan itu macam-macam supaya bisa langsung terserap oleh tanah. Kemudian di umur 30-35 hari ya, ini bisa juga disemprotkan tadi. Ya, atas semprotkan dengan 1 saset atau setengah saset sampai 1 saset Green Star ditambah 1 tutup hormonik ditambah 40 tutup Pestona kalau ada. Tapi kalau Pestona lagi close order, ini bisa diganti dengan menggunakan BVR. Ini untuk apa? Untuk mengantisipasi pengerek batang, kemudian wereng. Ya, ini. Kemudian pengairan.
Ya, pengairan ini juga harus kita perhatikan di umur 35 sampai 50 hari. Ya, selama 14 hari ini digenangi kurang lebih 7 sampai 10 cm. Ya. Nih. Kemudian standar operasional yang ke-13 ini pengendalian hama dan penyakit yang kedua. Ini biasanya di umur 45 hari perlu diwaspadai ya, atau bisa disemprotkan juga campur dengan perosinasa hormon di sini ya. Ini adalah penyakit hawar daun bakteri. Biasanya gejalanya mulai seperti ini di awal-awal pertumbuhan ya, daun kuning, ada karat. Kemudian nanti kalau sudah menyerang daun ini, biasanya daunnya pada ngelaras, atau kalau di guyang itu bisa ada angin, ada suara kresek, kreseknya itu bisa disebut dengan penyakit kresek atau penyakit hawar daun bakteri. Nah ini kalau sudah menyerang ke daun, ini bisa sampai parah seperti ini. Kemudian bisa sampai ke batang, batangnya kemerahan-merahan seperti ini. Ya biasa mematahkan batang. Bahkan bisa nanti kalau sudah kemale, ini kemalenya menjadi patah. Ya, kalau di menyerang ke batang ini disebut dengan penyakit blast. Tapi biasanya petani menyebutnya penyakit blast, ngerti. Nah, ngerti penyakit ya. Padahal itu penyakit blast yang disebabkan oleh jamur Pyricularia oryzae. Ya, ini. Untuk antisipasi bisa menggunakan korin ya, atau menggunakan glue karena korin lagi close order. Ya, dulu korin ini luar biasa untuk mengendalikan penyakit kresek, penyakit blast, penyakit hawar daun bakteri atau penyakit potong leher yang malainya ini padahal. Ya, nanti akan kita kupas sendiri untuk hama dan penyakit. Kemudian penyiangan yang kedua, ini penyiangan gulma sampai bersih biasanya di umur 50 hari. Kemudian ya, kalau mau melakukan pemupukan yang terakhir atau pemupukan yang ketiga, ini di 51 hari. Tapi biasanya di pemupukan yang kedua, ini biasanya petani sudah tidak mupuk lagi. Biasanya kebanyakan hanya 2 kali pemupukan. Nah, tapi kalau ingin menggunakan pemupukan yang ketiga, ini biasanya di 51 hari. Ya, pupuk makro tadi ya, tambahkan urea ya, TSP, KCL ya. Ini ditambahkan dengan power nutrition 3 kilo. Ya, jadi power nutrition diberikan pada saat di pemupukan yang terakhir. Kalau pemupukan yang terakhir adalah pemupukan yang kedua, jadi power tadi bisa dicampurkan di umur 35 hari tadi di pemupukan yang kedua. Tapi kalau dilakukan pemupukan yang ketiga ya, ini power ini ditambahkan di umur ini ya 51 hari pas nanti akan mau menjebrol ya. Ini kondisi tanah macak-macak, pertahankan kurang lebih 5 hari. Kemudian semprotkan 6 tutup peosinasa, 2 tutup hormon dan 1 sendok BVR, 1 sendok biu ya, untuk mengendalikan penyakit walang sangit ya, kemudian pengerek batang, kemudian juga penyakit kresek atau hawar daun bakteri ya, sama walang sangit, pengerek batang, kemudian penyakit kresek, hawar daun bakteri dan juga potong leher. Kemudian selanjutnya ya, ini pengairan. Pengairan ini penting banget ya, ini di umur 56 hari. Karena ini pengairan adalah masa kritis yang kedua ya. Pengendangan air setinggi 10 cm ya, ini sampai masa berbunga serempak dan gabah berisi penuh. Ini air harus tersedia karena untuk pengisian bulir ya, supaya bunganya bisa serempak dan gabah bisa berisi. Ini masa kritis yang kedua. Jika kekurangan air pada masa ini dapat melemahkan pembentukan male dan pembuahan sehingga dapat menyebabkan hampa, male menjadi kopong. Ya, ini harus diperhatikan. Pengairan juga penting. Tidak hanya nutrisi, tapi pengairan juga sangat penting. Masa kritis yang kedua. Tadi masa kritis yang pertama di umur 15 sampai 29 hari, 14 hari.
untuk pembentukan anakan, kalau ini untuk bunga serempak dan pengisian bulir tadi, ya, supaya terisi penuh, ya. Kemudian selanjutnya pengendalian hama penyakit yang ketiga di antara umur 60 sampai 60 hari. Ini juga perlu diwaspadai kalau ada ini serangan persek, blast, wadon bakteri seperti ini, ya. Ini bisa disemprotkan lagi dengan menggunakan korin atau menggunakan bio. Atau bisa juga menggunakan GRC, ya, yang pernah kita kupas bersama, GRC. Yang untuk ketek bau badan, karena di gereja itu ada kandungan sulfurnya, ini juga bisa digunakan untuk mengendalikan jamur. Nah, di umur 60 sampai 60 hari, ya, terutama 60 hari, waspada hama tikus ini masih perlu diwaspadai. Tapi tikus, ya, ada beberapa mitra, ya, bisa menggunakan 1 kg cabai ditambah 1 botol Restona dulu, ya, 1 botol aero campur dalam 3 liter air, kemudian diambil 4-5 tutup per tangki, semprotkan keliling, jangan ke atas tapi keliling. Alhamdulillah ini bisa mengurangi serangan tikus. Tapi karena produk-produk ini semuanya lagi close order, monggo untuk mengendalikan tikus bisa dikoordinasikan dengan warga setempat, mungkin dengan Grobioan atau dengan emposan, ya, tapi tikus itu semakin dikerobyok malah tidak semakin sedikit tapi malah semakin merajalela. Karena memang tikus itu hewan yang sangat luar biasa, adaptasinya juga sangat-sangat luar biasa. Ya, ini. Kemudian selanjutnya, ya, panen. Standar operasional yang terakhir yang 18 ini panen. Nah, sebelum panen ini sawah dikeringkan paling tidak 15 sampai 20 hari. Ya, ini. Lakukan pemanenan yang benar-benar tua. Ini panen ini sesuai dengan varietas. Apakah varietasnya itu varietas padi umur pendek atau umur panjang, tergantung varietasnya. Nah, cirinya biasanya, ya, setelah bunga serempak ini umumnya 1 bulan ini bisa dipanen. 33 sampai 36 hari sesudah berbunga rata umumnya padi telah siap dipanen. Dan yang biasa jadi patokan, ya, daun bendera ini sudah menua kuning, ya, sebagian batang kering kecoklatan, warna gabah kuning cerah, kerontokan gabah kurang lebih 25 sampai 30% kalau diremas dengan tangan, ya. Tapi, ya, ini tidak bisa dipatokan jadi patokan untuk tanaman padi yang menggunakan teknologi NASA. Karena apa? Karena daun benderanya, ya, daun benderanya ini yang menggunakan NASA ini biasanya masih hijau seperti ini, ya, tidak kuning, ya, kuning sedikit tapi banyak hijaunya, masih hijau. Karena sehingga apa? Proses fotosintesis sempurna, pengisian bulir ini juga sangat sempurna. Sehingga tidak heran kalau bulir padi yang menggunakan produk NASA, ya, ini rata-rata terisi penuh, ya, ini karena ini daunnya ini masih hijau dan terisi sempurna dari ujung sampai ke pangkal, ya, male ini terisi sempurna. Bahkan istilah Jawanya itu mentes-mentes, ya, ini. Nah, ini kelebihan-kelebihan yang menggunakan teknologi NASA, biasanya produksinya bisa meningkat bisa di atas 50%, bahkan bisa meningkat di atas 50%. Dengan pola seri bisa mengurangi, ya, bibit bisa kurang, tergantung pengen tanam seperti apa. Kalau dengan sistem seri ini bisa mengurangi bibit, kemudian dengan tajarwo ini bisa menambah bibit. Kemudian air irigasi, ya, ini bisa berkurang, kemudian pupuk kimia perlahan-lahan ini bisa kurangi dan nanti bisa kita tiadakan. Nah, biasanya menggunakan teknologi NASA ini berasnya ini lebih enak, kemudian lebih lebih pulen, ya. Salah satu yang menggunakan produk NASA ini, ya, daun benderanya masih hijau seperti ini, ya, tapi pengisian bulirnya itu luar biasa, ya, ini. Nah, itu, ya, untuk standar operasional prosedur bagaimana budidaya padi.
Dan yang perlu diwaspadai di dalam budidaya padi ini adalah bagaimana kita mengelola ya hama dan penyakit di tanaman padi. Di dalam mengelola hama dan penyakit tanaman padi, kita harus bisa bersahabat dengan ganasnya hama tanaman padi, terutama hama wereng. Ya, ini. Yang perlu kita ketahui bersama, mitra nasa dimanapun Anda berada, bahwa hama padi ini bisa dikelompokkan, ya. Ini menjadi 3. Pengelompokan hama padi menjadi 3. Karena ada hama padi yang menyerang dalam tanah, ada yang menyerang fase pembentukan daun atau fase vegetatif, atau fase pada saat male atau fase generatif. Dia menyerang pada saat pembentukan male atau fase generatif. Ya, ini. Nah, hama-hama yang pada tanaman padi yang menyerang pada fase dalam tanah atau biasa disebut dengan soil pest, ini biasanya smooth, ya. Kemudian ada rayap, kemudian ada uret, ya, atau Pilopaga helleri atau Lepidiota stigma, ya. Kemudian ada anjing tanah, ya. Kemudian ada kumbang moncong seperti ini. Ya, ini untuk mengendalikan ini semuanya, ya. Ini bisa diantisipasi, ya, dengan menggunakan Pestona ini alhamdulillah bisa. Atau dengan Metarosium, ya, ini juga bisa. Ya. Kemudian bisa diantisipasi kalau rayap ini bisa dikendalikan juga dengan menggunakan GPR. Ya, kalau uret ini Metarisium atau dengan menggunakan Stona. Kemudian pada fase vegetatif pembentukan daun, ya, di anakan ini yang sangat berbahaya ada lalat bibit, ya. Kemudian lalat pengorok pucuk, ya. Kemudian ada hama putih palsu, Nympula debuntalis, ya. Kemudian ada hama ganjur, ya, ya, Urselia oryzae. Kemudian ada penggerek batang, ya, penggerek batang itu macamnya banyak, ya, ada 4 jenis. Kemudian ada ulat gerayat, ya. Kemudian ada kepinding tanah. Kemudian yang paling berbahaya, ya, fase vegetatif ini ada wereng. Kalau sudah kena serangan wereng seperti ini sulit untuk diantisipasi. Kemudian hama fase generatif, ya, yang menyerang pada male, wereng juga masih, ya. Kemudian kepik padi, ya. Kemudian wereng batang, Lina fatalogen, wereng daun, nepotatik yang bisa menyebabkan penyakit virus tumro, dan hama putih palsu ini juga masih bisa menyerang di fase generatif. Ya, ini yang perlu waspada. Kemudian walang sangit, ya, kepik padi atau walang sangit ini juga masuk di kategori hama-hama yang menyerang di fase generatif. Nah, ini jenis-jenis wereng yang perlu kita ketahui bersama, ya. Ini ada wereng hijau. Ya, wereng hijau, ya, ini adalah salah satu vektor atau perantara dari serangan penyakit virus tumro. Dan ada wereng coklat, dan ada wereng punggung putih, juga Telaphobia. Ini sangat-sangat berbahaya, terutama di tanaman padi. Ya. Kemudian penggerek batang, musim hujan ini penggerek batang padi ini juga sangat berbahaya. Ini dalam bentuk fase vegetatif, ya. Kemudian fase generatif, biasanya orang menyebutnya kalau fase vegetatif ini disebut dengan beluk. Kemudian kalau fase generatif ini biasanya disebut dengan beluk. Vegetatif sundep, generatif ini beluk. Ini sama-sama disebabkan oleh penggerek batang padi. Nah, fase vegetatif, ya, ini kalau diambil, ya, ini biasanya bagian bawahnya patah. Ya, titik tumbuhnya itu sudah digerek oleh penggerek batang padi. Ya,
Ini kalau kita plecek, nah, batangnya itu kita buka, itu di dalamnya banyak sekali ulat. Mungkin 1, 2, bahkan bisa sampai 4, bahkan bisa sampai 5, tergantung serangannya parah atau tidak. Ya, beluk ini juga kalau dibuka ini juga sama, diambil itu mudah patah, los, karena bawahnya digerek. Nah ini mungkin digerek oleh penggerek ngengat bergaris seperti ini, penggerek padi bergaris atau disebut dengan silo supresalis, atau digerek oleh penggerek merah jambu, Sesamea inferens, atau penggerek batang putih, ya, Setobaga inotata, atau penggerek batang kuning seperti ini, ya, Setobaga incertulas. Tapi sama-sama ulat, ya. Ini misalnya nanti padinya kalau dibuka dalamnya ada ulat seperti ini. Ini telur-telur penggerek batang, ya, seperti ini. Kemudian kalau hama ganjur seperti ini, ya, bentuknya seperti puru atau pentil, nah ini seperti ini. Nah ini hama ganjur seperti ini maksudnya. Istilah latinnya adalah Orselia orsi. Kemudian anjing tanah, ya, kemudian belalang, ya, jangkrik, ya, kemudian hama putih palsu, dan yang pulang seperti ini. Nah ini ulat, biasanya daunnya pada patah-patah dan gulung-gulung, ya. Ini hama putih palsu, larvanya ini luar biasa. Kemudian ulat gerayak, kemudian ulat jengkal, ulat tanduk, ini tikus yang sudah kita kenal. Dan kemudian tanah, ya, dan keong mas, yang telurnya siput atau keong mas, ya. Dan walang sangit, ya, kemudian hama trip, ya, juga menyerang tanaman. Nah, bagaimana cara mengelola hama padi? Ya, ini harus disesuaikan dengan fase-fasenya, umur tanaman. Sejak pratanam sampai panen itu ada, hama itu ada. Bahkan sejak di benih itu sudah ada, di persemaian ada, pembibitan ada, kemudian tanamnya itu ada. Ya, kita kelola sesuai dengan umur tanaman. Kemudian kita identifikasi jenis hamanya termasuk hama. Kemudian kita klarifikasi bagian tanaman yang diserang. Oh, hama ini menyerang apa? Oh, ini menyerang apa? Tadi sudah diklasifikasikan, ya, vegetatif, generatif, kemudian apa. Kemudian kita harus tahu biologi hamanya bagaimana, ekologinya hama bagaimana, sehingga nanti akan berpengaruh pada proses pengendalian atau pengelolaan hama padi itu tersebut. Nah, yang pertama adalah fase pertumbuhan. Kita kelola fase pertumbuhan. Fase pertumbuhan padi, ya, ini harus kita ketahui bahwa untuk tanaman padi yang umur pendek dan umur panjang, ya, biasanya kalau umur padi pendek kurang lebih 120 hari, ya, 100 sampai 120 hari, biasanya fase vegetatif ini terjadi, ya, setelah tanam ini kurang lebih 55 hari. Kemudian nanti ada fase-fase reproduktif, ya, fase reproduktif, ya, atau fase pengisian bulir, ini biasanya 35 hari, fase 35 hari. Kemudian pas pengisian bulir bunga serempak, biasanya ini adalah fase ripening atau pemasakan bulir, biasanya kurang lebih 30 hari. Nah ini kita harus tahu fase vegetatif itu namanya apa biasanya. Fase generatif namanya apa, pada saat pengisian bulir hama yang paling berbahaya apa, ini harus kita ketahui, ya. Ini. Kemudian untuk yang berumur panjang, ya, biasanya bedanya adalah di fase vegetatif ini lebih lama. Biasanya kalau yang umur pendek ini cuma 55 hari, kalau vegetatifnya ini kurang lebih 85 hari. Di fase pembentukan daunnya lebih panjang, 85 hari masih belum keluar bulir, ya. Kemudian nanti pembentukan bunga serempak sama, ya, 35 hari, kemudian pengisian bulirnya itu sama 30 hari, ya. Ini perlu kita perhatikan bersama, dan sehingga yang perlu diperhatikan di sini, ya,
Untuk tanaman padi yang berumur panjang fase vegetatifnya itu jauh lebih lama. Jadi harus diperhatikan di sini. Di sini hamanya apa saja. Ya. Kemudian target serangan. Nah, biasanya wereng ini target serangannya di batang, daun, ya, bahkan ya pada yang paling banyak ini di batang dan daun kalau wereng. Kemudian kalau walang sangit, ya walang sangit ini di malai. Kemudian yang rot seed tadi, ya anjing tanah, kemudian apa tadi, ya, keong ini biasanya di sini bagian bawah. Ya. Kemudian kumbang air tadi ini juga di bawah seperti ini. Yang target-target serangan. Kemudian jelajah serangan, ya saya ambil hama yang paling berbahaya di musim hujan ini, ya, yang bisa menyebabkan busuk, ya, bahaya seperti ini. Ini adalah gejala serangan wereng. Nah, ini bisa dilihat. Ini gejala serangan wereng yang sangat luar biasa. Seperti kemerah-merahan, ini adalah wereng. Nah, gejalanya ini berubah kuning, urin, belum menjadi coklat dan akhirnya mati. Dalam keadaan populasi wereng tinggi dan varietas yang ditanam rentan, wereng coklat dapat mengalami seperti terbakar atau orang menyebutnya dengan Hawker boom. Ini kan seperti terbakar. Ya. Padahal ini disebabkan oleh wereng. Ya. Nah, wereng coklat ini bisa menularkan penyakit yang namanya virus kerdil atau virus hampa, ya, atau kerdil rumput. Dua penyakit ini juga sangat-sangat merusak. Pada tahap permulaan, ya, wereng datang pada tanaman padi yang sudah mulai tumbuh, biasanya pada umur 15 hari setelah tanam dan pada umur 10 hari setelah tanam. Nah, atau 10 sampai 20 hari setelah tanam. Tapi biasanya di umur 15 hari. Di daerah Brekin sedang, pada awalnya populasi wereng coklat rendah dan berkembang dengan cepat. Perkembangan populasi wereng ini juga tergantung pada inangnya atau varietas padi yang cocok untuk perkembangan dari si wereng tersebut. Ya. Nah, biologi wereng yang perlu kita perhatikan, ya saya ambil contoh wereng, ya biologinya, ya. Wereng coklat atau Nelapha fatalugen ini adalah serangga penghisap cairan tanaman yang berwarna coklat. Ya, panjang tubuhnya kurang lebih 2 sampai 4,4, ya. Serangga dewasa mempunyai dua bentuk. Yang bersayap pendek disebut dengan Brachyptera dan yang bersayap panjang disebut Macroptera. Serangga Macroptera ini mempunyai kemampuan untuk terbang sehingga dapat bermigrasi cukup jauh. Nah, wereng coklat ini adalah serangga monofag. Inangnya terbatas pada padi dan padi liar. Ya, wereng coklat dan wereng punggung putih berkembang ketika makanan tidak tersedia atau terdapat dalam jumlah terbatas. Ya, ini biologi werengnya yang perlu kita ketahui. Kemudian stadium wereng, ya, ini, ya, jumlah telur, ya, ini banyak sekali, bisa sampai 270 sampai 902 butir. Ini terdiri dari kurang lebih 76 sampai 140 kelompok. Satu kelompok telur ini bisa berisi 3 sampai 21 butir. Itu kalau menetas, ya, luar biasa. Ya, ini. Di stadiumnya dari telur, kemudian nimfe, kemudian kedewasa. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Dan siklus hidupnya seperti ini. Ya, siklus hidup telur, nimfe 1, nimfe 2, nimfe 3, nimfe 4, nimfe 5, kemudian dewasa. Ya, ini. Kemudian ekologi. Nah, ekologinya, ekologi hama wereng, ya, ini bisa hidup di dalam tanah, ya. Jadi dia bisa istilahnya apa ya? Di dua musim, ya, musim wet season, kemudian dry season di musim hujan dan di musim kering. Ya. Nah, ini kemudian wereng, kenapa ini termasuk hama yang paling berbahaya pada tanaman padi? Karena dia sudah mengalami pergantian yang orang menyebutnya dengan biotipe wereng coklat. Ya.
Warang coklat ini cepat beradaptasi terhadap varietas baru yang pada awalnya tahan terhadap serangan warang coklat. Kemudian perkembangan selanjutnya varietas tersebut menjadi peka, tidak tahan. Nah, populasi warang coklat yang dapat hidup pada varietas yang dulunya tahan ini biasanya disebut dengan biotipe baru. Nah, warang coklat yang menyerang tanaman padi pertama kali sebelum varietas tahan digunakan termasuk dalam biotipe 1. Varietas yang sebelumnya tahan terhadap warang coklat biotipe 1 seperti IR ya, IR26, kemudian IR64, kemudian IR21 ya. Ternyata setelah 5 musim tanam ini menjadi tidak tahan karena populasi warang coklat berubah menjadi biotipe 2 sehingga dijadikan padi lain yang tahan terhadap warang. Kemudian pada saat ini Indonesia populasi warang coklat ini sudah biotipe 2. Tetapi di beberapa daerah sudah mencapai biotipe 3, bahkan sekarang sudah bergeser, sudah menjadi biotipe 4. Ya, tidak ada tanaman padi yang tahan terhadap warang. Ya, ini. Dulu yang paling luar biasa adalah nampat. Ya, karena dibuatlah padi ya untuk mengantisipasi warang diciptakan yang namanya PUTW, varietas unggul tahan warang. Tapi setelah ditanam terus-menerus, akhirnya juga karena warang tadi mudah beradaptasi, sekarang sudah mencapai biotipe yang keempat. Ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Muncul biotipe-tipe baru, ya. Mekanismenya seperti ini. Ya. Mekanisme yang menyebabkan terjadinya biotipe baru adalah adanya seleksi Darwin. Nah, warang coklat ini memiliki susunan genetik yang sangat beragam. Sebagian dapat hidup pada varietas yang tahan yang ditanam, akibat varietas itu ditanam secara terus-menerus dalam jangka waktu lama. Ditambah jika adanya rangsangan dari faktor lain yang mempengaruhinya. Nah, biotika pun lebih cepat, ya, timbul lebih cepat. Ya, ini mekanismenya seperti itu. Nah, dan ini didukung oleh faktor pendukung berkembangnya warang, ya, atau faktor pendukung berkembangnya warang. Ya, yang pertama adalah kondisi lingkungan cuaca, di mana musim kemarau tetapi masih turun hujan. Ini sangat masih banyak untuk warang. Sudah musim kemarau tapi masih turun hujan. Ya, ketahanan varietas, di mana dominasi suatu varietas tahan dalam jangka waktu lama. Ledakan biotosa karena penanaman varietas unggul tahan warang. Ya, kemudian biotipe juga karena adanya varietas unggul tahan warang yang kedua. Kemudian ketiga, keempat, ya. Kemudian adanya pola tanam yang menyebabkan ketersediaan air terus-menerus. Ya, pola tanam ini juga mempengaruhi populasi warang. Kita sudah menanam padi, padi lagi, atau padi pantun sama saja. Ya, jadi padi terus, sehingga apalagi di daerah yang ketersediaan airnya luar biasa, jadi nanam padi terus, padi pantun terus, ya. Makanya warang sudah sulit untuk dikendalikan, ya. Kemudian keberadaan musuh alami seperti parasit, predator, dan patogen ini juga sangat-sangat berkurang. Kemudian penggunaan pestisida yang kurang bijaksana, yang tidak memiliki kaidah 5 tepat. Itu tepat jenis, tepat sasaran, waktu, dosis, dan cara dan tempat. Ya, ini. Kemudian faktor iklim atau cuaca. Ya, ini juga mempengaruhi perkembangan dari warang. Ya, ini. Secara umum serangan warang coklat lebih dominan terjadi pada musim hujan. Nah, seperti saat ini warang coklat banyak sekali. Sedangkan pada musim kemarau serangan di daerah-daerah yang masih sering hujan. Ya. Populasi warang coklat meningkat pada kelembapan yang tinggi, 70-80%, suhu siang hari 28-30, intensitas cahaya matahari rendah, pemupukan N yang tinggi ini bisa memacu perkembangan warang. Tanaman yang rimbun, air, lahan basah, angin lemah, ya, ini juga memacu perkembangan dari warang tersebut. Kemudian warang coklat penyebarannya yang luar biasa karena dia bisa migrasi. Nah, migrasi terutama
jenis yang Macroptora ini terjadi populasi terlalu padat, umur tanaman inang pendek, kondisi iklim, umur dan kelamin. Jauh dekatnya migrasi tergantung pada angin. Nah, kalau Macroptora dewasa, take off. Ambang suhunya ini bisa di atas 70%. Ya. Untuk terbang ke arah sekitar matahari terbit dan matahari terbenam. Perilaku terbang memencar terjadi selama periode pra-oviposisi, belum masa peletakan telur yang pertama. Ya. Kemudian bila kecepatan angin 11 km per jam dapat menahan migrasi. Aktivitas terbang terus-menerus pada kondisi angin lemah, suhu rendah dan kelembabannya tinggi. Pas angin lemah ini biasanya terbangnya ini terus-menerus, sehingga bisa menular sampai ke mana-mana. Dan selanjutnya ya, cara pengendalian untuk hama ya, ini sudah sering kita lakukan, sering kita utarakan. Ini ada beberapa jenis pengendalian, bisa dengan pengendalian secara agronomi atau budidaya, dengan cara penggunaan varietas tahan tadi ya, kalau wereng ya VUTW tadi, varietas unggul tahan wereng, pengendalian secara fisik dan mekanis, kemudian pengendalian secara hayati, pengendalian dengan menggunakan kimiawi, dan penerapan peraturan pemerintah. Kalau agronomi ya, budidaya, kita harus memilih lokasi tanam, dataran rendah, dataran tinggi, lahan sawah, daerah pasang surut, ya. Jenis irigasinya itu sederhana, teknis, atau tak ada hujan, dan jenis tanahnya perlu kita perhatikan. Kemudian juga harus penentuan waktu tanam. Ada saat musim hujan, ya, musim hujan yang pertama, musim hujan yang kedua, musim kemarau, ya, gadu. Ya, gadu ini biasanya peralihan dari musim kemarau ke musim hujan, biasanya pada irigasi teknik, atau pada musim hujan ke musim kemarau. Ya, ini juga harus diperhatikan waktu tanam. Pola tanam, ya, padi ya, IP 300 ya, padi bro ya, bisa padi palawija, padi bisa padi palawija bro. Ini untuk memutus siklus tadi. Kemudian jarak tanam ya, bisa acak, legowo ya, atau bukan sistem tangle, pertimbangkan sesuai dengan keadaan daerah setempat. Kemudian sistem tanam, bisa tumpang sari, monokultur, tumpang gilir, atau sistem swadaya. Kemudian pemilihan jenis tanaman, ya, tanaman pokok, tanaman perangkap, atau tanaman penolak hama, ini juga perlu diperhatikan. Kemudian pemupukan yang berimbang, di sini tidak hanya berimbang antara NPK-nya saja, urea DSP kecilnya saja, tapi pupuk mikronya juga harus berimbang. Jadi urea DSP KCL tadi ya, sudah kita tahu bersama bahwa ini disebut dengan pupuk makro. Jadi tidak hanya berimbang makronya saja, tapi mikronya berimbang antara makro dan mikro. Umak-umiknya harus berimbang, unsur makro dan unsur mikro. Dan pengendalian varietas tahan, ya, ini bisa tahan genetik tadi ya, pemanfaat varietas unggul tahan hama, misalnya VUTW, ini terus dilakukan ya, varietas-varietas yang tahan terhadap hama perang terutama. Dan ekologi, ya, itu penanaman ini disesuaikan dengan waktu tanam. Pas tidak muncul hama, kesesuaian dengan habitat hama-hama tersebut muncul pada saat musim-musim apa, itu juga harus diperhatikan. Itu yang disebut dengan ketahanan ekologi. Kita harus cari varietas yang tahan. Kemudian secara fisik ya, ini bisa diamati ya, setiap minggu ya, kemudian diambili, ini juga bisa. Kemudian penggunaan perangkap cahaya waktu malam ini juga bisa digunakan. Kemudian dengan pengenangan persemaian selama sehari sampai hanya ujung bibit saja yang terlihat. Kalau di situ ada serangan wereng, itu dengan cara digenangi juga bisa. Kemudian 1% dengan jaring untuk mengurangi api, itu juga bisa dilakukan ya. Kemudian ini pengendalian hayati. Pengendalian hayati ini bisa laba-laba ya, dengan menggunakan laba-laba itu salah satu musuh alami dari wereng ya. Kemudian ada kepe, ada kumbang ya, ada belalang tanduk, kemudian ada capung ya. Kemudian juga belalang sembah, ini juga salah satu musuh. Kemudian dari mikrobia, patogen ya, ini bisa menggunakan
Beauveria bassiana atau bisa menggunakan Metarhizium. Itu salah satu musuh alami dari reng. Kemudian kita bisa mengekstrak, ya, ekstrak tanaman, buah mojo, buah mindi, sambiloto, tembakau, yang mana semuanya ini adalah bahan aktif dari Pestona. Ini monggo bisa meramu sendiri bahan aktifnya dari Pestona salah satunya ini. Ya, karena Pestona lagi close order. Ini monggo silakan. Kemudian alternatif terakhir baru menggunakan pengendalian kimiawi. Pengendalian kimiawi ini juga kita harus selektif cara memilihnya. Jangan sekali menggunakan insektisida dari golongan pyrethroid sintetis, ya, misalnya dengan pastak, matador, desis, sidametrin dan lain-lain, dan berbahan aktif imidacloprid dan fipronil, karena ini akan meledakkan populasi. Karena apa? Karena form ini sudah kebal atau sudah resisten terhadap pestisida golongan ini, pyrethroid, terutama bahan aktif imidacloprid. Ya, saran kalau pengen alternatif terakhir menggunakan pestisida kimia, insektisida kimia, cari cara kerjanya yang unik, yaitu yang bisa menghambat ganti kulit, ya, proses ganti kulit. Sebagai contoh adalah yang berbahan aktif buprofesin. Jangan lupa adalah semprotkan pada pangkal batang tanaman padi dengan dosis konsentrasi yang tepat yang ada di dalam insektisida tersebut. Jadi ini alternatif terakhir untuk mengurangi bahaya-bahaya dari penggunaan pestisida kimia. Ya. Kemudian kalau menggunakan BBF juga semprotkan pada pangkal batang tanaman padi, ya, karena orang itu menyerangnya di situ. Kemudian dengan peraturan perundangan ini berurusan dengan Departemen Pertanian, kita harus mengatur pelepasan dan pemantauan varietas padi jenis baru. Yang membuat adalah dengan adanya undang-undang budidaya yang dikeluarkan oleh Departemen Pertanian. Itu untuk mengendalikan hama. Kemudian penyakit yang tidak kalah penting adalah penyakit pada tanaman padi. Ya, di antaranya yang paling berbahaya, ya, ini adalah penyakit bakteri daun bergaris atau Xanthomonas comprestis. Jalannya seperti ini, ya. Atau hawar daun bakteri ini juga bisa seperti ini. Ya, ini merah-merah. Bercak coklat sempit, Cercospora, ya, seperti ini. Kemudian hawar daun bakteri, ya, Xanthomonas tadi sama, ya, Xanthomonas comprestis, ya, gejalanya ini seperti ini, ya, atau tadi saya katakan resek atau padang laras, ya, seperti ini. Gejala-gejala seperti ini ada indikasi penyakit resek atau laras. Ini kalau tidak segera ditanggulangi, ya, ini bisa nanti menyerang ke batang, ya, bisa menyerang juga nanti ke male. Bahaya kalau sudah sampai ke male. Bercak coklat, ya, ini Gelminstoporium oryzae, daun dan male yang besar. Seperti ini, bahaya. Ini bisa nanti ke ini male. Dan parah lagi kalau busuk akar, ya. Akar busuk ini biasanya, ya, ini kalau dalam pengolahan tanah, ya, jerami padinya itu belum belum busuk betul, jerami padinya belum busuk betul, belum terjadi proses dekomposisi. Biasanya ini terjadi untuk petani-petani yang sering melakukan olah tanah secara dahler, dibedah, hilir, tanam. Ya, ini nanti akan terjadi penyakit busuk akar seperti ini, ya, ini. Kemudian penyakit blast tadi, ya, yang ini, yang daun seperti ini, kalau tidak diantisipasi nanti akan menyerang ke batang seperti ini, ya, menyerang ke batang seperti ini, nanti lama-lama akan menyerang juga ke male. Orang menyebutnya penyakit leher akar atau potong leher, atau penyakit Jawanya itu ketekek, ya, karena nutrisi tidak bisa sampai ke male, ketekek.
ya, ini patah. Jadi proses fotosintesisnya tidak sempurna sehingga pengisian bulirnya juga tidak sempurna. Ini berbahaya dan ini bisa mengakibatkan fatal gagal panen. Ya, ini yang perlu diwaspadai. Kemudian ada bakteri red spit atau BRS, busuk pelepah. Kalau sudah seperti ini parah tadi. Ya. Dan virus tungro yang tadi sudah saya katakan, ini adalah perantaranya adalah orang hijau atau neoplatik. Kemudian virus kerdil orang coklat tadi, gejalanya seperti ini juga berbahaya. Penyakit bergaris, ini pseudomonas bakteri juga, ya, ini perlu diperhatikan juga. Nah, untuk mengantisipasinya, ya, ini bisa menggunakan korin atau menggunakan glio. Karena korin lactosoder, maka kita bisa menggunakan Gliocadium sp, ya, dan Trichoderma hercynianum. Ini bahan aktif dari Natural Bio yang diproduksi oleh PT Natural Nusantara. Atau bisa alternatif, ya, dengan menggunakan fungisida. Ya, kalau menggunakan fungisida, cari yang berbahan aktif sulfur atau belerang. Ya. Dan di NASA juga ada GC. Ini juga bisa digunakan untuk mengendalikan penyakit, ya, karena di GC itu ada kandungan sulfur dan belerang. Ya. Mungkin itu, nah ini kesaksian-kesaksian tanaman padi yang menggunakan produk NASA. Kita pernah panen bersama Bapak SBY di Purworejo, ya, dengan Bupati, ya, Bu Kartini, itu Pak Joni yang sana. Kemudian di Indramayu ini juga kita pernah berbagi panen padi organik bersama Bapak Bupati Indramayu waktu itu. Kemudian banyak lagi, ya, panen padi berteknologi organik dimanapun berada, ya, baik itu di Jawa maupun di luar Jawa, ya. Ini salah satu kesaksian yang sebagai pengingat lagi yang sudah menggunakan produk-produk NASA di Banyumas yang tadinya 8 ton bisa menjadi 15 ton, ya. Di Jember ini yang paling tinggi 7,2 jadi 16, ya. Di Gresik dari 5,8 di 9 ton, ya. Gorontalo, ya, ini biasanya dengan hasil penggunaan yang minimal, yang menggunakan semprot atas saja VOC NASA hormon, ini hasilnya juga sudah luar biasa, ya. Kemudian Magelang daerah kami, ini dari 6 sampai 10 ton, ya. Katakanlah kalau rata-rata produksi padi kita ini bisa rata-rata 10 ton per hektar aja, ini sudah luar biasa, ya. Ada produksi padi menurut BPS sampai saat ini produksi padi kita ini hanya 5 ton per hektar, ini rata-rata. Dan alhamdulillah yang menggunakan produk NASA ini sudah di atas rata-rata, bahkan ada yang lebih dari 10 ton ini saja bisa dilihat seperti itu. Ya, itu harapannya dengan menggunakan teknologi NASA diharapkan, ya, bumi yang sakit tadi, ya, ini bisa tersenyum kembali. Kemudian dewi-dewi seri ini bisa juga tersenyum kembali. Yang katanya Didi Kempot ini pada minggat ke kota dan Bali seri. Ya, karena sekarang untuk cari petani-petani yang seperti dewi-dewi sri-sri ini, ya, ini sudah sangat-sangat sulitan kalau di kota karena di desa banyak yang ke kota. Dan alhamdulillah harapannya dengan menggunakan teknologi NASA ini Dewi Sri ini bisa tersenyum, ya, Mbah Sri ini bisa tersenyum. Karena apa? Karena yang dari kota ini bisa kembali lagi ke desa seperti ini. Dewi-dewi Sri ini sudah banyak yang tersenyum kembali karena sudah ada yang nanam juga di desa. Coba kalau yang nanam seperti ini, banyak pemuda-pemuda desa yang tadinya kurang langsung pulang bertani.
organik. Ya, ini harapannya dari NASA. Sehingga yang dihasilkan apa? Anak-anak NASA ini ceria kalau ke lahan. Bukan bau pestisida, tapi bau harumnya, wanginya, aromanya, ya padi-padi organik berteknologi NASA. Ini harapan-harapan dari NASA hingga saat ini. Dan alhamdulillah perlahan-lahan harapan teknologi terutama untuk tanam padi ini sudah mulai terwujud. Sekarang sudah banyak dewi-dewi seri, ya hampir 80% mitra NASA adalah dewi-dewi seri yang sangat luar biasa dan siap terjun ke dunia agrokompleks pertanian, peternakan dan perikanan yang sangat luar biasa. Dan bisa sebagai contoh ya simbol ya dewi-dewi seri yang sudah turun ke lapangan yang paling banyak luar biasa fokus di agrokompleks. Dewi-dewi Srikandi dari Bali yang sangat luar biasa di bawah asuhan Bu Novi dan kawan-kawan. Dan ini bisa, alhamdulillah saat ini bisa ditiru oleh dewi-dewi sri dimanapun Anda berada, baik di dalam maupun di luar negeri. Ya, itu harapan dari kami. Terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa bermanfaat. Ya, silahkan nanti bisa sharing kembali, bisa lewat grup pertanyaan organik NASA atau bisa sharing nomor HP kami, terutama masalah perpadian nasional, ya bagaimana cara meningkatkan produksi padi. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi mudah-mudahan semangat kalian mitra-mitra NASA di tengah pandemi corona ini tetap tenang, jangan panik ya, selalu jaga imun dan tetap semangat ya. Mudah-mudahan pertanian atau perpadian kita bisa meningkat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.